foto baru cilik ngerancak sirah warnanya. Bertahun rantau menjadi maburan hidup. Tak bayangkan pun sampai bermain masa dulunya. Hingga mana menyusudi siang jam malam semakin larut. Mendayu badan pulang ke kampung mengenai cinta. Mendayu badan pulang ke kampung mengenai cinta. Assalamualaikum, Cik. Ngapain ya, menghormatin. Menghormatin. Ih, saya teh, menghormatin. Lagi sama yang udah tadi. Oh, udah. Ya, sama tadi ini. Nah, mana? Oh, udah ya. Ya. Oke. Sami nu. Mendayu badan pulang ke kampung mendenai cinta. Mendayu badan pulang ke Menghormatin. Kamu tenanya. Sehat-sehat. Lagi siko kok lain untung suratan Tuhan kabake ambo. Jajang nggak itu jajang? Terus sahurnya YouTuber kan? Di Caleng nggak? Seneng bulan? Iya. Oh. Menghormatin. Ketemu sami-sami. Yang terhormat seluruh keluarga besar dan yang kami hormati keluarga besar Ada ya? Bapak Ah, ya. Salah ya kan ya? sekalian mungkin ya perkenalan dari perwakilan Eh. keluarga Haji Osim. Bes, namanya? Saya Perwakilannya aja. Nih. Kan? Iya. Oh, iya. وهو يعينه يا بني لا تشرك بالله Jadi, ada ya. Pertanyaannya si kepala pasar. Stres itu. Ya, Ci. Nomor pedenya. Oh, tuh. Mana nu sanesna aja? ووصينا الإنسان بوالديه Ya, bener. Aja. Nomor pedenya. Itu damang aja. Tuh di payun tuh. Kalau angkat orang sama payun. Itu di payun rawas mah. Itu di payun tuh. Jok nampuk. وحده وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي وإن جاهدوا Pulang ke kampung bersama-sama. Di rumah bangsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kapan pulang lagi, Pak Iwan? Yang sama-sama saya hormati, Besok. yang sangat saya banggakan, sepuh-sepuh keluarga besar Bapak Haji Abdurrahman beserta Ibu Hajah Sanemut Haji Rohman. Selama ini kan kita hanya menyebut keluarga besar Haji Abdurrahman. Ternyata yang tidak bisa dilepaskan dari semua itu nenek kita Hajah Haji. Secara pribadi Hajah Haji sempat ketemu sama Simpuring waktos Simpuring di Malabar. Mudah-mudahan di Panti Maris kalau dengan Haji Abdurrahman secara pribadi
katakan patah memang pun belum ketemu secara pribadi. Justru sama net kata kang patah kakek kita, aki kita Pak Haji Abdul Rahman katanya gugur dalam perjuangan menjinakkan agama Islam. Tepuk tangan untuk kakek kita. Dan kita doakan semoga segera yang telah diturunkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bekal di dalam jalan. Oleh ini para wali hakan sadayana, sepuh sadayana, tua, bibi, keluarga besar Haji Abdul Rahman, anu syukur barokah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi melalui acara halal bihalal tempat. Dan tahun ini sekaligus mohon maaf yang awalnya kita akan dilaksanakan di Subang, saat itu waktu di Uhaja Iro ya saya spontan mumpung abi masih di Subang, ayo urang silaturahmi di Subang. Saat itu sempat terucap dan menawarkan. Alhamdulillah oleh Kiki disambut, insya Allah biasa ke Subang. Tetapi berdasarkan pertimbangan dan situasi yang ada, ternyata dari berbagai aspek yang dimungkinkan, dari aspek transportasi, ya, dari aspek jangkauan, ya, dan dari berbagai aspek, maksudnya tidak halal bihalal pun, ya, diantos kasumpinganana kawadi sadayana keluarga Rahman mangga diantos di Subang sadayana kapanpun. Ya. Nah karena saya tidak memungkinkan sehingga Teh Alis mengambil inisiatif untuk bisa bergeser di tempat ini. Padahal kata Ujang tadi ada tempat yang lebih dekat ya, di gedung dakwah di Singaparna, tapi insya Allah untuk ke depan karena tanggung udah di pesan sebelumnya lebih memungkinkan, lebih dekat ya, dan jangkauannya juga akan lebih mudah. Mohon maaf atas kegeseran waktu tersebut, mohon maaf atas diralat tersebut, tapi mudah-mudahan. Dan mohon maaf yang kedua kepada keluarga besar Haji Ocim. Sebetulnya jadwal tahun ini adalah jadwal keluarga besar Haji Ocim, betul kemana ya? Karena kemarin kami tanggung untuk menawarkan Subang, akhirnya kata Teh Alis tadi daulat sebagai penanggung jawab, bukan penanggung jawab, Teh Alis itu biasa nama yang bertanggung jawab seperti itu. Akibat dari penawaran di Subang tidak jadi. Nah akhirnya di sini mohon maaf kepada keluarga besar Pak Yotim yang seharusnya jadwal keluarga besar Pak Yotim digeser menjadi keluarga Haji Rahman dan Etik. Kemudian UITK Haji Yotim kayak normal. Mudah-mudahan mengurangi karena hikmah silaturahmi ini tidak mengurangi dari hal-hal ini, di mana beberapa makna yang akan kita petik di samping silaturahmi, ya, mempererat silaturahmi juga kita bisa saling mengenal. Sebagai contoh tadi, meskipun secara gurau, pun ia usaha, karena kita kan keluarga besar tetap menambah, ya, dan dengan beberapa generasi juga akan menambah. Saya didaulat sebagai penanggung jawab oleh centang hiji centang hiji oh udah centang dua sana Putu atau Incut centang hiji tadi mah udah ada centang dua Haji Inci ke Kang Patah pakai parfum ya Gus pakai parfum non ya Bulgari ya hah Siga Bulgari ekstrim berarti bukan salaman. Abi didaulat di Nabi Taliya sebagai penanggung jawab dari Putu atau Incu di Haji Abdul Rahman Lencik ke 9. Dan ini suatu kebanggaan sebagai cucu dari Haji Abdul Rahman. Di samping beberapa kebanggaan bisa berdiri di sini, juga kebanggaan dari beberapa informasi. Ternyata kakek kita, nenek kita, tadi saya ulangi sekang patah, bagian dari perjuangan syiar Islam dan bagian dari perjuangan negara Indonesia. Itu bukan yang namanya ditembak oleh DI berarti musuh DI. Yang namanya ditembak oleh Belanda berarti nasionalis. Itu membuktikan bahwa
kakeknya lah punya sejarah, dan mudah-mudahan cucu, anak, incu, dan buyut bisa sebagai generasi penerus di berbagai bidang, baik bidang agama maupun bidang kenegaraan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di samping didaulat, saudara sekalian, sepuh sadayana kakantun, ya, kakantun ayat pantun seperti kasih ngaparna nyana kain dari keluarga manana menyampaikan mina aidin wal faizin. Nyambung kan? Mina aidin dari keluarga manana, mohon maaf lahir batin, ya. Mudah-mudahan kita bisa mencairkan kekuatan kita, ya, bisa merekatkan sesama kita. Dan sekali lagi hatur nuhun karena pasumpikarana di sela-sela kesibukan dan waktos. Mudah-mudahan sekali lagi di Nasilaturahmi ada beberapa hikmah yang diambil. Pertama, sambil silaturahmi juga bisa mengenalkan keluarga besar kita, dan diharapkan ada perkenalan khusus, ya, Dalis, ada perkenalan khusus dari keluarga yang pertama. Dan yang kedua, saya janji tadi ke Teh Nina, insya Allah hadir anu pertama kenging hadiah tanpa diundi. Wih. Kulkas. Kulkas dong. Tapi ada hadiah-hadiah lain, ya. Nanti panitia akan sampaikan habis. Ya, di samping kita tidak ada kekakuan yang selama ini, ya, hanya makan, hanya cerita sebagainya, tapi ada nilai keakraban, nilai kebersamaan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan keluarga besar Haji Abdurrahman kepada Aki Haji Nunung atau yang mewakilinya. Disilakan. Baca heula pantun sebenarnya. Yang namanya saleh pantun. Jalan-jalan ke Toko Jogja. Di sana ketemu Bang Udin. Ucapan selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin. Luar biasa. Kayak ngarang gitu. Anu musim piring dihormat para uang, para bibi, sepuh, langsung putra oke mantu Abah Haji Rohman sareng Pak Haji Rohman. Anu pada sedih dihormat pun lanjut pun adi, oke cucu adik sadaya keluarga Abah Haji Rohman. Anu musim dihormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yang pertama dan pertama saya mewakili keluarga dari Pak Haji Oom izinkan menyampaikan minal aidin wal faizin, barakallahu lak wa baraka alaik. Anu kaduana taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbalan. Anu kadua pribados ngaturkeun nuhun apresiasi anu luar biasa ka pun lanceuk Kang Haji Asep parantos. Siapa yang ngomong? Siapa? Menginisiasi kegiatan ini, walaupun rencana kita tadinya mau dilaksanakan di Subang, karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan dan seterusnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita hari ini berkumpul di tempat yang cukup mulia ini. Kemudian yang ketiga, saya pun menyampaikan terima kasih pada seluruh keluarga besar Abah Haji Rohman dan Pak Haji Siti Rohmah telah berkenan hadir
menghadiri undangan kita semua dalam acara yang sudah menjadi rutin kita laksanakan, dan mudah-mudahan sampai kapanpun ini bisa terus kita laksanakan karena acara ini begitu bermanfaat. Acara ini insya Allah sangat berfaedah bagi kehidupan kita, khususnya keluarga Abah Haji Nur Rahman. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, sedikit saya barangkali tidak akan lama menyampaikan dasar dari kegiatan kumpul kita pada hari ini. Yang pertama yang saya baca, keluarga dalam perspektif Islam itu ada dua pendekatan. Pertama dari sisi semantik bahasa. Nah, keluarga itu dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata ahillah. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ahillah. Apa arti ahillah? Ahillah itu artinya senang. Yang kedua, ahillah itu artinya ramah. Yang ketiga, ahillah itu artinya bertanggung jawab. Itu kata dasar dari keluarga yang diambil dari kata ahillah. Ini memberikan sebuah silent information. Ada informasi bisu yang bisa dipetik dari situ. Yang pertama, keluarga Abah Haji Nur Rahman itu harus menjadi keluarga yang ramah. Keluarga Abah Haji Nur Rahman harus menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga Abah Haji Nur Rahman itu harus menjadi keluarga yang bertanggung jawab. Itu dari konteks bahasa saja, bahwa ahillah itu harus menunjukkan kita mampu menginternalisasikan nilai-nilai dari kata ahillah tadi. Pertama, senang, kemudian kedua ramah, kemudian yang ketiga tanggung jawab. Saya berharap keluarga Abah Haji Nur Rahman itu memiliki sifat itu, dan bukan hanya memiliki sifat itu, tapi mampu menginternalisasikan dalam kehidupan. Keluarganya yang ramah, keluarganya yang senang, keluarganya yang bertanggung jawab. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, keluarga Abah Haji Nur Rahman bukan keluarga rupawan. Keluarga Abah Haji Nur Rahman bukan keluarga hartawan. Keluarga Abah Haji Nur Rahman bukan keluarga turunan pejabat dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan amanah, Allah memberikan kepercayaan. Salah satunya adalah kita bangga, saya bangga dan saya sering menyebut-nyebut sama teman-teman yang lain, baik di kerja, kantor, luar, sebagai sebuah motivasi, dan itu sunnah Rasulullah SAW. Bahwa kakak kita semua, Kang Haji Asep, sudah sampai pada puncak sebagai klimat PNS. Sekda jabatan paling tinggi di PNS. Mau yang di jabatan paling luhur di Wati PNS, berarti Pak Sekda. Dengan demikian, saya berharap ketika ada informasi yang saya terima terkait dengan pekerjaan dan sesuatu, saya suka sharekan sama beliau untuk menjaga hati-hati dan sebagainya. Jangan sampai kemudian keluarga Abah Haji Nur Rahman itu terjerat pada sesuatu hal yang memang membuat keluarga korban, turunan korban, dan sebagai korban. Nah, ini salah satu manfaat daripada perkumpulan kita hari ini, bisa tawasobil haq wa tawasobil sabr. Kemudian yang kedua, ada yang makna yang lebih sempit. Yang lebih sempit itu adalah al-usra. Usra itu sama artinya keluarga. Cuma al-usra itu adalah dari sisi genealogis, orang yang dekat antara hubungan darah. Usra itu adalah seorang ayah, seorang ibu, bapak, suami, istri, anak yang belum menikah, itu namanya usra. Kumpulan usra itu namanya ahillah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu yang pertama. Arti dirimu ini menuju kepada kita sebagai orang tua. Lalu kemudian yang kedua, jangan hanya dirimu yang dijaga, tapi ahlikum, keluargamu.
Ini sebuah proses pendidikan yang luar biasa dalam Al-Quran. Artinya, Bapak dan Ibu, seorang orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya itu sehingga terjauh atau bisa terhindar dari api neraka. Yang kedua, saya information dari informasi ayat Al-Quran tadi. Kemudian bagaimana cara orang tua mendidik anak? Jangan sama sekali menyampaikan aib, kejelekan orang lain di depan anak kita. Dan anak yang sudah dewasa harus bisa menyaring informasi dari orang tua yang memang tidak benar. Mohon maaf ini saya katakan. Sekali lagi, orang tua jangan menjelekkan keluarga orang lain di depan anak-anaknya. Itu pendidikan yang sangat tidak baik, sangat buruk. Kalaupun ada sesuatu kekurangan keluarga orang lain, hati-hati jangan di depan anak. Nanti dampaknya akan berbeda. Nah, sehingga jangan sampai anak-anak kita itu mendengar sesuatu yang jelek dari orang tua. Jangan sama sekali. Itu harus sangat dihindari. Dan saya percaya Husnudon, di keluarga Abah Haji Rohman tidak ada yang seperti itu. Saya yakin semuanya pendidik, insya Allah. Tidak akan ada sampai seperti itu. Apalagi memberikan contoh pada yang lain yang jelek. Dalam sebuah hadis, man satara musliman fi dunya satarallahu fil akhirah. Kalau kita menutupi aib seseorang, jangan pernah kita merasa bahwa kita sedang menutup aib orang lain. Ini harus dicampur. Ulah ngarawas ketika kita menutupi orang lain, aib orang lain itu kita sedang menutupi aib orang lain. Justru ketika kita menutupi aib orang lain itu kita sedang menutupi aib diri kita sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak menutupi aib orang lain, maka semakin banyak aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka aib orang lain, berarti kita akan sebuah investasi, aib kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dengan demikian, saya berharap dan saya percaya, saya yakin di keluarga Abah Haji Rohman tidak ada yang seperti itu. Mari kita saling koreksi kekurangan. Jangan sampai kemudian kekurangan itu malah menjadi ghibah, menjadi sesuatu yang kita bangga-banggakan bahkan. Kita di sini hadir di sini bukan untuk pamer saya sudah punya mobil termahal, saya sudah punya ini. Tidak sama sekali. Makna dari ahillah tadi adalah senang, tenang, dan tanggung jawab. Bukan pamer. Saya pun terima kasih pada Kang Bazar yang beliau sering silaturahmi ke rumah. Malah dia seorang kakak, tapi dia sempat datang. Mohon maaf, mungkin apun tetapinya satu-satunya di antara kakak saya ini yang paling sering Kang Bazar silaturahmi. Saya perlu contoh beliau. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal soleh yang paling baik. Karena kita sekisi, orang adina sama ini, tapi dia tidak seperti itu. Dia datang tanpa pemberian tahu, tanpa informasi terus projol, beri nyenak jeruk, nyenak kue, nyenak tahu. Saya nggak repotin yang baca, tentu saya ayam. Nah ini perlu dibuat contoh, perlu. Komo adik Kang Patama tegak cari osken deui, tahu sabar kowe kamu luar biasa. Itis tupes, yang pertama dia sebagai contoh terbaik adalah beliau, guru saya. Bapak Ibu yang terakhir, ini saya sampaikan. Kalau di sini ada yang jurusan Fakultas Ekonomi, ada yang namanya Jelen. Jelen itu seorang ahli ekonomi dari Prancis. Dia menyampaikan ada 3 elemen kebahagiaan. Kata dia ini berdasarkan hasil penelitian, hasil search, bukan hasil riset, tapi search. Hasil riset diteliti kembali, kemudian search namanya, bukan research lagi. Tripod happiness effect kata dia. Ada 3 persyaratan untuk mencapai kebahagiaan. Karena jelas. Kalau tadi dengan saya kamu moto namanya tripod kan. Tripodnya jangka 3 kan ini. Kalau jangka yang satu
menggeser atau patah dia akan jatuh. Artinya kekuatan kebahagiaan itu dibentuk dengan 3 elemen tadi. Kata Jelen, kata dia yang pertama apa? Having a good family life. Salah satu syarat untuk mencapai kebahagiaan itu memiliki keluarga terbaik. Di kantor ada teman terbaik, di rumah apalagi istri yang terbaik. Dimanapun kita memiliki teman terdekat yang terbaik, usahakan. Dan ini harus saya informasikan karena hasil penelitian juga di Kabupaten Tasikmalaya, Pak Sekda, mohon maaf. Tingkat perceraian di Kabupaten Tasikmalaya itu sudah 65%. Itu diajukan dari istri, namanya gugat cerai. Bukan dari suami, tapi dari istri. Saya ceritakan ini sebagai sebuah analog bagi keluarga kita. Nah, dari 60% itu yang gugat cerai, artinya mengajukan perceraian itu berangkat dari istri, namanya gugat. Kalau dari laki-laki itu namanya tolak. 65%. Dari 65% itu ternyata 55% itu dari PNS. 55% dari PNS itu yang terbanyak itu adalah guru. Ternyata. Jadi tingkat perceraian di Kabupaten Tasikmalaya itu banyaknya guru PNS. Sehingga fungsi suami sudah tidak ada lagi. Kenapa sebab? Karena having a good family life itu bukan di rumah, tapi orang terdekat yang baik bagi PNS sekarang itu ada di luar. Sehingga selingkuhan, ada teman dekat yang luar biasa. Jadi fungsi suami itu ada. Pegawai orang Pak, lain PNS, cari lagi yang lebih besar lagi honornya, gajinya. Sehingga orang yang dekat itu di luar. Bukan di dalam rumah, bukan dengan suami istri. Having a good family life. Nah sehingga Bapak dan Ibu mohon maaf teman-teman sekalian, kayak ibu-ibu yang naros ya, kayak ibu-ibu naros mending kene nyana kantong lu hargana 8 juta tapi usina 500.000 atau kantong 500.000 usina 8 juta 500.000. Ibu-ibu Nah, kesimpulannya kata si Jelen tadi, sekarang itu uang banyak, bahagia tidak ada. Itu yang celaka. Duit loba tapi itu barokah. Kita duit loba tapi bahagia. Semakin tinggi banyak pendapatan maka semakin tinggi keinginan. Itu yang luar biasa. Gaji naik tidak 5 juta, 10 juta, kahayang 20 juta. Gaji naik 20 juta, kahayang jadi 30 juta. Mau beres-beres, hati yang harus dirubah. Having a good family life. Jadi perlu keluarga dekat yang terbaik itu sangat diperlukan. Yang kedua kata Jelen, yang kedua. Tadi pertama kan, yang kedua having a good job. Memiliki pekerjaan yang layak. Ibadah yakin dari keluarga Bajinur Rahman sudah memiliki pekerjaan yang layak. Dan mohon maaf kata hadis dari Rasulullah SAW, pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang ada di tempat lahir. Awas, pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang ada di tempat lahir, artinya di tempat ilmu gitu. Itu yang terbaik. Yang ketiga, tidak jauh pentingnya having a good community and friends. Memiliki komunitas yang baik dan teman yang baik. Di grup kan ada komunitas. Pilihlah komunitas yang baik. Bukan hanya jadi apa disebut istri perkumpulan istri. Sosialita. Apa namanya? Circle. Luar biasa. Ayeuna kurang bayangkan Bapak Oge Ibu sepuh anom di kantor teman kita baik, kemudian di tempat kerja baik, tapi di luar kita punya komunitas yang baik akan celaka.
komunitas baik, kemudian di kerja baik, tapi di dalam rumah istri tidak baik atau suami tidak baik, itu pun akan celaka. Semua pun menjadi satu kesatuan. Having a good family life, kemudian having a good job, kemudian ketiga having a good friend dan community. Nah, dengan demikian, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan pertemuan ini bisa mendekatkan menjadi teman kita, saudara kita yang terbaik. Bisa ada informasi, ada kesempatan di dalamnya sehingga kita memiliki pekerjaan yang baik, dan mari kita bangun memiliki komunitas yang baik. Nah, dengan demikian mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah potensi, dan salah satu dari berangkat untuk mencapai kebahagiaan itu salah satunya adalah pendidikan. Saya harap pada Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa betul-betul mendidik anak-anaknya dengan baik. Kalau kata J.J. Rousseau itu tabula rasa itu anak itu bagaikan kertas putih kan. Mau ditulisi apa itu tergantung orang tuanya. Apakah kertas itu akan dijadikan newspaper yang akan sangat mudah untuk dijual menghasilkan ekonomi uang? Apakah kertas itu akan jadi ayat Al-Quran yang sulit untuk dijual? Nah, orang teh pada ini murangkali dari newspaper dijadikan kertas sehingga mudah terjual sehingga dapat menghasilkan uang banyak. Atau ingin ditulisi Al-Quran yang memang sulit untuk laku dijual. Tapi can aya wartosnya. Surat kabar hari ini terbit, beritanya terbit, ketika ada kepentingan digunakan diambil bungkusnya langsung karasi, oncom, tidak ada terdengar lembaran Quran dijadikan sebuah bungkus tarasi, makanan sebagainya. Ingin saya sampaikan sebetulnya mari kita didik agama, pendidikan tauhidnya itu harus betul-betul dimiliki oleh anak-anak kita. Karakternya harus memiliki yang baik. Bahkan kata Mahatma Gandhi, ada 7 penyakit yang mematikan. Nah, satu dari 7 penyakit yang mematikan itu adalah education without karakter, pendidikan tanpa karakter. Karakter itu karasein itu ukiran. Orang yang telah memiliki karakter yang tidak baik itu seperti ukiran. Ketika dirubah itu akan ada sesuatu yang tergores, yang luka, ada split personality. Kalau kita menghapus gambar kan mudah. Nah, dengan demikian kita bentuk anak-anak kita memiliki karakter yang baik, sehingga tidak mungkin mereka memiliki karakter yang baik kalau orang tuanya sendiri tidak mampu menjadi core modeling, menjadi tauladan, menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh. Mudah-mudahan orang tua kita semua mampu memberikan contoh terbaik bagi anak-anak kita, sehingga anak kita memiliki karakter yang baik, dan kita berharap semua keluarga Hafidzur Rahman itu bisa ketemu nanti di surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 kebahagiaan nanti di akhirat. Tidak ada kebahagiaan lain kecuali pertama, farhatani bifitri wa farhatun ila liqa'il. Nikmat yang paling besar nanti di akhirat itu adalah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Foto-foto sama videonya kirim Salah aja satu pakai link ya. tiketnya itu dari kemarin masuk ke YouTube. Saum bulan Ramadan Boleh, itu merupakan tiket Linknya untuk lagi bisa di bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau Dan masuk nikmat ke yang YouTube kedua dulu, akan bertemu biar bisa dengan nonton semuanya kan. Orang tua kita nanti di akhirat. Google Drive mentahnya bisa. Tapi dengan catatan, kata Rasulullah SAW, salah satu la yandurullahu fil akhirah. Ada 3 kelompok yang Allah tidak akan melihat. Kok meresepma ningali dia Allah liber. Siapa? Al-uqul walidain, orang yang berdosa terhadap orang tuanya. Nikmat di akhirat itu pertama yang paling besar itu nikmat bertemu dengan Allah. Nikmat yang kedua nikmat akan bertemu dengan orang tua kita. Tapi catatannya anak-anak yang soleh, anak-anak Baterai. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Kang Bason, Kang Tong Revi. ngomong. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu di tempat ini dan mengakrabkan tali silaturahmi dari keluarga besar Haji Abdurrahman. Di selain pamin aja ya. Tak lupa salawat serta salam Main ke toilet. kita Stop, ngomong anteng aja. limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah menang dua kelas dulu. Tak lupa juga mari kita panjatkan doa untuk orang tua kita semua, saudara-saudara kita semua yang telah mendahului kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan materinya. Kalau ini tadi tembak gitu, jadi pemateri itu ditunjuk. Kedah nama ya pun rai menjadi tausiah teh, tapi untuk menawan, wong kita jadi ngeredak cenah ieu drama nyeri ieu. Jadi hamin sajam, sanes hamin sajam acara. Terus aku bukti, ku bapak. Atuh mah nya kolot itu tampil make mau karnal sana. Terus saya ke buktinya, tapi selaku kakak yang baik, asam badan. Terus tadi tuh nyambung di Pak Haji Asep Nuroni, di satu acara kita harus saha dengan Bapak Yun teh. Jadi aku memperkenalkan diri kliennya. Namanya aku Mufti Ahmad Jawari, putra kahiji di Bapak Ude Aropatun. Itu Rai Abi Ibnu Sarang Jilman. Jadi Bapak Ude teh kado tilu putra Abi kahiji. Jadi kayak mun tahu kau yang ayah tampil di mau nanti sahanya. Nah, jadi mau asing putra Pak Ude. Terus tausiahnya, disebut tausiah masih aneh sih tidak. Atau tadi ngomong aja ada bahasnya tadi tausiah mereka inti bahwa aku mau ngambilkan etang evaluasi diri orang sadayana, sareng abdi pribados salami kamari sasih Ramadan. Sasih Ramadan orang sadayana tekankan saraum kan sadayana saraumnya, saraum alhamdulillah kawan saraum. Jadi tos kalangkung, sanajan Ramadan tos kalangkung, tapi mudah-mudahan nilai-nilai positif anu ku urang dapat di bulan Ramadan tiasa diterapkan ke bulan-bulan selanjutnya setelah Ramadan. Di bulan Ramadan itu salah satu bulan yang merupakan bulan suci untuk umat Islam. Selain bulan suci juga bisa untuk mendidik kita, untuk meningkatkan akhlak terutama. Kenapa? Karena selama di bulan Ramadan, selain nilai ibadah kita, keimanan kita, akhlak juga dididik untuk lebih meningkat daripada kita yang sebelumnya. Ada yang ilmunya hebat, kekayaannya banyak, disuruh hafalin hadis, hafal semua hadis, disuruh baca Quran, hafal semua Quran dan arti-artinya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, berarti ada yang salah dengan pembelajaran. Jadi selama Ramadan itu ada beberapa akhlak yang diajarkan atau dididik untuk kita. Yang pertama itu jujur. Selama bulan Ramadan kita dilatih jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. Contoh, kita sendiri dan Allah yang tahu kita berpuasa atau tidak. Orang lain tidak. Ada orang yang ditanya sama orang lain atau temannya, puasa nggak? Alhamdulillah puasa. Berarti tidak. Itu berarti sudah tidak jujur untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Makanya selama di bulan Ramadan kita dilatih untuk jujur untuk diri sendiri dan orang lain. Perbuatan, perkataan itu juga kita harus berkata yang baik dan jujur. Yang kedua yaitu sabar. Sabar dalam menjalani segala aktivitas di bulan Ramadan. Kita tahu selama di bulan Ramadan itu pasti ada perubahan perubahan gaya aktivitas hidup. Yang biasanya ada yang bangun pagi itu cuma untuk sholat subuh, ada yang bangun kesiangan, katakan gitu kan. Tapi di bulan Ramadan kita dipaksa berubah, bangun lebih awal,
setengah 4, jam 4, jam 3, jam 2 untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sahur. Kalau tidak dibarengi dengan kesabaran, itu kita ngapain sih, buat apa? Kamu naon sih udah pikiran, capek, ngeluh. Makanya ketika bulan Ramadan kesabaran itu dilatih. Terus bekerja seperti beraktivitas biasa, tapi dengan keadaan perutnya kosong, tidak seperti hari-hari biasa. Terus bersabar. Jangankan saat ketika berpuasa, saat mau berbuka pun kita harus dilatih tetap sabar. Tapi kadang ada orang, wah selama berpuasa di siang dari subuh sampai siang maghrib, sabar, aktivitas jalan hebat, wah seperti biasa. Tapi ketika pas Allahu Akbar, maghrib, wah semua dimakan, sakala lagi keluar. Kita tidak, meskipun disabar di bulan puasa, tapi ketika sudah berbuka kesabarannya hilang. Ayah begitu di dia, sadayana. Ayah maghrib sekali dituang, kadang saat acara ada kayak mikir ku, wadin wah maghrib langsung kadang-kadang katanya wadina katanya sumpul di jalan tuh Ramadan. Makanya sabar itu juga bukan saat berpuasa, tapi menjelang berbuka pun kita harus tetap sabar menunggu, dan makan pun tidak seenaknya. Yang kedua, kedua lagi ketang beban tidak. Yang ketiga, sholako. Di bulan Ramadan kita dilatih juga untuk bersedekah, berbagi dengan orang yang tidak mampu, memberi takjil ke masjid, apa-apa. Itu kan jarang kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Meskipun ada beberapa yang melakukan hal tersebut, tapi mayoritas kita secara jujur, terutama saya juga seperti itu. Di bulan-bulan selain bulan Ramadan kita jarang melakukan hal seperti itu. Jadi selama bulan Ramadan itu kita dilatih untuk berbagi dengan orang yang tidak mampu. Ketika ditanya ini udah ada buat bukaan lu, udah ada, kalau belum ada nih kita kasih, beri. Jadi seperti itu. Yang terakhir, disiplin. Di Islam itu untuk kegiatan apapun, ibadah, terutama ibadah, itu sudah ada waktu-waktu tertentu. Sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya, subuh, asar, itu udah ada waktunya. Ditambah lagi di bulan Ramadan kita ada sholat tarawih, tadarusan. Nah, di bulan Ramadan kita harus, ketika di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat zuhur, Allahu Akbar, langsung ke masjid. Ada Allahu Akbar ke masjid. Tapi ketika sudah bulan Ramadan, Allahu Akbar, kehelalah tuduh kene mun subuh, mun lohor, aduh ream panas mapana ke masjidnya gini kia. Padahal selama di bulan Ramadan, wah Allahu Akbar, langsung giat ke masjid, ke itu ibadah rajin. Tapi pas bulan Ramadan, ayo pada maghrib ngawas, kayaknya lah mampu kan lapar, katanya lapar war, gila apa karena ngawas. Jadi mudah-mudahan di keluarga orang sadaya kegiatan-kegiatan positif kurang dilaksanakan di bulan Ramadan, terutama kualitas ibadah, kualitas keimanan, dan kualitas akhlak kurang meningkat di bulan Ramadan, bisa dipertahankan untuk kehidupan orang selanjutnya, dan malah lebih meningkat. Jangan hanya di bulan Ramadan. Pangitan sakit itu biasa disampaikan. Kapunten bila ayah kata-kata kirang tiasa ditampi ku sadayana nami lagi tuju diajar. Mudah-mudahan kapayuna tiasa langkung saya tiasa memberikan materi langkung berbobot. Sakitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita hari ini diberkahi dan diberi kelancaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah segala langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah kekeluargaan dan tali silaturahmi di antara kami, dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami, agar kami senantiasa menjaga kekompakan dalam melaksanakan kebaikan dan selalu saling mengingatkan untuk tetap berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Ghafur, yang Maha mengampuni atas segala dosa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pendahulu kami. Tempatkanlah kami ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, yang mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankan dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna sholatana wa du'ana innaka antas sami'ul alim. Taqabbal minna taubatana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya adalah selingan dari kami. Ada sedikit video yang akan kita tampilkan. Mungkin untuk teteh-teteh semuanya, saudara, bisa ditonton. Sedap kayak kalangkung. Caca-caca jadi ayah nu bade angkat jarak tuh di ayah nanti keluarga Besi Rohman. Ayah. Nelis, ayah. Alhamdulillah. Kamsa beribadah saya nanti angkat dari jarang juga gratis sadayana biasa tepang sareng tenis oke akang memang tadi itu namanya tadi KAIK makan jadinya makanan sunnah doa di sadayana mudah-mudahan tenis sareng akang berarti bodos dipasang kesehatan kelancaran kalau melaksanakan pelaksanaan ibadah haji sareng beribadah sareng memiliki tugas. Jadi tugas negara dengan anak jemaah sakloter 420 hiji jami. Mudah-mudahan pasang kegiatan sehat utama nama. Hatur nuhun, hatur nuhun. Kabupaten nuhun. Adik. Saha sorenya saha kita. Apa ya suamiku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang memberi waktu untuk memberikan kesempatan buat kata untuk menyampaikan kabar bahagia terutama bagi kami yang insya Allah tahun ini Allah menakdirkan insya Allah mau berangkat untuk merayakan Islam untuk beribadah haji. Mohon doa dari semuanya. Semoga diberi kesehatan. Diberi kesehatan utamanya nomor satu. Diberi kelancaran segala sesuatunya, keselamatan, terima sehat, kita mempercayakan Allah, biasa beliau mas. Itu kan berarti saya nanya untuk
terutama nama doa mempunyai jasa tepang, jadi sesaat tepang lainnya terutama yang lebih kalau kesehatannya mudah-mudahan di nama saya para Allah kasih kesehatan kelancaran saya melupinya hatur nuhun mungkin itu pangitan. Assalamualaikum. Ayo dilihat lagi. 06. Dilihat lagi kertas undiannya. Ayo dilihat lagi. Oh ya. Alhamdulillah. Tepat sasaran ya. Semoga ibu rumah tangga. Semoga berkah ya. Foto dulu, foto dulu, foto dulu. Foto. Foto. Gimana perasaannya? Miyako 102 Ayo dicek lagi, coba dicek lagi. 102 Lumayan dapat kipas angin dispenser, dapat dispenser. Hah? Nggak ada lagi? 102 102 Borong nih. Oh Mama Jong. Oh yang di belakang, yang di belakang katanya tuh. 102 Langsung maju. Alhamdulillah. Semoga bukan keluarga Pak Odo ya yang dapat. Dari mana? Catering. Masalah, alhamdulillah, amin. Dari catering, kebetulan catering juga dikasih biar berkah semuanya. Ya, alhamdulillah. Ini kipas. Selanjutnya kipas angin. Kipas angin. 103 Siapa? Hah? Ayo teh langsung ke depan teh. Oh di depan. Keluarga Cino. Mudah-mudahan berkah ya. Tuh foto tuh, Lanjut. 104 Nah, iya, nomor alit mata raya. Ada juga. Oh. Ada juga mantu tersayang. Itu istri. 101. Wah, orang Jogja. Berkah. Keluarga, nggak berat dibawa ke Jogja, makanya semoga. 105. Dewain nomornya. 105. Nggak jadi. Panitia. Tekan, ini aja. Dikasih sama siapa? Ada ibu-ibu atau ada nenek-nenek? Mau ngasih ke siapa gitu ya? Biar berkah ya. Amin. Oh, hadiah pertama yang datang ada hadiah. Siapa yang pertama datang? Oh, kan patah katanya Tenina. Sanes Kang patah katanya Tenina. Tenina dapat amplop. Kan hitung dulu atau enggak ya? Buka. Alhamdulillah barakallah. Hatur nuhun, terima kasih kepada panitia dan pemberi hadiah. Amin. Borong. Pak Sekda. Terima kasih. Foto dulu ya? Ya, foto dulu semuanya.
dan sebenarnya ini masih putra KIJ Evi Mukhtar Lutfi mana kita jadi agungan gitu itu biasanya kali agung terus istrinya Indah Triana agungan orang kali 2 anu KIJ Rasya Abdul Ghani anu kedua Aisyah Nurgali Talia terus anu kedua Meli Melani Salam Karangina Yusuf Nugraha Alban Putra 2 Nabil Muasim Yusuf oh jangan ini Ibrahim kita Nabil harus saja karena tadi ada sadar kan dia keluarga di Bandung di Bandung terus mari kita tampil aja ya Bandung di Putra 2 almarhum kakak Jirida Paludin salam berbagi ke Haji Rahmanan mana Pak Yud musik salam Putra 2 kalau kayak ini beruntung dia nah ini gugur rasa Putra 2 Muhammad Nabi Pak Rahman Alman Bojo, Nesu, Istina Matinggi, Alman Putra ini, Kaki Muhammad Zafar. Terus, si Bungsu, ya Galian Azhar. Putra 40, Kang Hadi Asep Batia. Sekarang istrinya kayak Dennis, Burlani. Alman Putra 10, anu KIJ Azam Ahmad Mukafi yang punya anu kedua Bubaira anu ketilu Zikri Akbar anu terakhir Bungsu Kiki Tasdiah maka Karabina Miftahul Ulum duka anu mana ya terang Alman Putra dulu anu KIJ Ari Rifki Al-Muafiq terus Muhammad Asfisya Mubarak sarang Naila Taskia Salma. Nah, alhamdulillah ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan keluarga selanjutnya dari keluarga besar Haji Nur Abdullah. Saya dari perwakilan dari keluarga Abdullah akan memperkenalkan mengingatkan kembali keluarga Abdullah. Untuk yang pertama dari almarhum Mama Nia. Yang pertama ada Teh Leli, kemudian menikah dengan Alfirman. Mana Alfirmannya? Ya, Firman, kemudian mempunyai anak yang bernama Isbaulian Daida yang kemarin baru berulang tahun. Ya, mohon doanya semoga menjadi anak yang soleh, yang cerdas, yang sukses, yang membanggakan orang tuanya. Kemudian mudah-mudahan tahun depan bisa menyusul adik ya. Selanjutnya saya Dia Solehia menikah dengan suami saya namanya Ibrahim Tasio yang ganteng yang berasal dari Cirebon. Kemudian kami mempunyai anak yang bernama Sayana Asana Jati yang soleh, cerdas dan jenaka. Selanjutnya yang ketiga Muhammad Syahril Ali Ramdhani, silakan maju ke depan Acil yang dipanggil Acil. Nih, silakan barangkali ada gadis yang bisa diperkenalkan untuk Mang Acil ya. Selanjutnya yang keempat ada adik saya Kiza Ristiani Maulida. Oke, selanjutnya yang kedua Aan Andriani. Silakan maju ke depan. Mang Bakronya kebetulan tidak bisa hadir. Dan putri yang pertama Deva, yang kedua
Rahmi kebetulan sudah kembali merantau. Kemudian yang ketiga ada Juliana atau yang biasa dipanggil Jupe. Juliana ini maaf mendampingi ibundanya. Nah selanjutnya yang ketiga ada Binti silahkan. Mana musiknya? Nggak ada musiknya ya? Musiknya nggak ada. Kemudian didampingi oleh Ijal dan Ninis. Kebetulan tahun ini ya ditinggal oleh Mang Agus. Selanjutnya yang ke berapa? Keempat, Bilen. Kebetulan semuanya tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan ya Bilen. Selanjutnya yang kelima, Mang Ujan juga sama karena dinas, jadi sudah kembali ke Bandung. Yang terakhir keluarga Bidina Rahmatillah dan Mang Hendra mempunyai tiga anak. Mudah-mudahan tahun depan bisa menambah lagi perempuannya supaya tidak ada pertanyaan kapan disuruh yang perempuannya gitu ya. Ya demikian dari keluarga Bapak Ulo dan Mak Iho. Sudah? Iho. Oh, Mak Iho? Mak Iho? Oh, Bapak Tis, silakan gabung. Mas Ito masih diakui kok, silakan maju, gak apa-apa. Ya. Nah ini keluarga dari Bapak Ulo dan Mayon. Alhamdulillah kami bisa hadir dan mohon maaf bagi kami yang belum hadir. Mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa kumpul komplit ya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama sayurnya tadi nelfon ya gitu. Nikah kesehatan. Tadi nama beliau gaya acara keluarga khusus ya mah kayak bikin khusus kita wehnya. Acara kok setara aja gitu. Terus ada kan di rumah murah-murah. Udah kamar. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sebelum kita musafahah dan makan bersama ya, kita foto bersama dulu. Boleh maju ke depan semuanya buat kita foto bareng-bareng. Kumaha teh konsepna, kumaha fotonya pada salah. Sadayana bareng, naik. Berarti apa, Pak? Ini kayaknya. Ini oke. Kita ke dalam sama. Amin. Keluarga besar Abah Haji Rohman dan Ma Haji Rohman soleh pintar. Siap. Pesan.
keluarga besar Abah Haji Roma dan Siti Roma Soleh Peter. Ya. Halo, mangga atos. Panas banget. Saya pantun, ayah ini turun minum bujang pandi, jabat dari kawan di sana mengumpulkan baik tambahan. Pak Guru Surat. Pangkinom lah. Ini ketakar ya? Tahu ya? Kalem kayak secepan. Kembali. Ya. Buatin. Cil. Ses. Mantap. Kirapat bintang euy. Ya artisnya ya. Ya artisnya ya. Yang apapun makannya rokoknya apa? Garbit. Bang, banyak lah. Ada ulang sampai ngalahin kamu. Lucu gitu. Mana tuan? Hah? Tuan ini? Itu yang enak kan? Mas tayang mas. Sehat-sehat mas. Kamu kita hapus saja walau tak bercinta walau coba memaksa diri terjebak di peluk asmara terlambat bisa terlambat bersia demi bisa kembali seperti aku mengingatkan cintaku yang dengan segalanya terlambat masih lakukan Sekedar mengingatkan yang nyanyi ke depan dikasih 1.000. Ayo naik langsung aja. Pasti lo pada nyanyi ya teh. Loh.
Anu nyanyi sok Bu Kiki. Sok mah saudara saya kadeu, wargi-wargi naik kadeu ke payun. Langsung kontak 100. Ya, mangga. Atur nuhun. Oke, giliran. Giliran Nyanyi heula Bu Kiki. Tuh. Usaha heula tembe ya. Dengan matamu ku memandang, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara, dengan hatimu aku merasa. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja.